Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang baik, pada sebuah aktivitas yang baik dan di tempat yang baik pula. Semoga keadaan kita seperti ini, aktivitas kita seperti ini, dan berkumpulnya kita di tempat-tempat seperti ini, Allah karuniakan terus kepada kita semua hingga akhir hayat kita. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas kajian rutin yang ada di Ma'had ini. Kajian rutin yang ada di Ma'had ini, di antaranya adalah kitab atau membahas min akhta al-azwaj, di antara kesalahan-kesalahan sebagian para suami. Ini di antara kajian rutin pada Ma'had ini pada malam hari, yaitu min akhta al-azwaj, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian para suami. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada kesalahan yang kelima. Kita sampai pada kesalahan yang kelima yang dilakukan sebagian oleh suami, yang dilakukan sebagian para suami, yaitu al-istihanatu bizaujati, yaitu merendahkan istrinya, merendahkan istrinya. Ini di antara kesalahan yang dilakukan sebagian para suami, yaitu merendahkan istrinya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga itu dibangun di atas saling menghormati dan menghargai. Rumah tangga itu dibangun di atas saling menghormati dan saling menghargai. Satu dengan yang lainnya saling menghormati, satu dengan yang lainnya saling menghargai. Maka dengan landasan inilah rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Rumah tangga akan berjalan dengan baik. Rumah tangga akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dari masing-masing pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Sungguh sangat indah kalau masing-masing dari suami dan istri berusaha untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, bermuamalah dengan pasangannya masing-masing dengan muamalah yang baik. Maka akan terwujud rumah tangga yang baik, akan terwujud rumah tangga yang harmonis, akan terwujud rumah tangga yang mempunyai andil dalam perbaikan umat ini. Sungguh indah ketika seorang suami berusaha mengamalkan sebuah hadis yang sering kita baca, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban rahimahullah, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlihi. Khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri kalian, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Wa anna khairukum li ahli. Aku adalah yang paling baik bermuamalah terhadap istriku. Sungguh sangat indah kalau rumah tangga seorang suami berusaha untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya terhadap istrinya yang dia cintai, berusaha untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya, di antaranya menghargai istrinya, di antaranya menjaga lisannya dari mencacinya, mencelanya, dan berusaha untuk menghormati
istrinya, menghargai pendapatnya, meminta pertimbangannya pada setiap permasalahan atau pada sebagian permasalahan. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada sebagian para suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik, yang tidak bermuamalah dengan istrinya dengan baik, sehingga rumah tangga mereka penuh dengan kekeruhan, penuh dengan problematika, penuh dengan ketegangan. Di antara bentuk kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian suami adalah al-istihanatu bi zaujati, yaitu merendahkan istrinya. Ini di antara realita yang terjadi dan ini bentuk kesalahan yang fatal dilakukan oleh sebagian para suami. Faminal azwaji man yastahinu katsiran bi zaujatihi fala yaraha illa hamlan mudaan aw alqa muzdara tajruhu riyah. Sebagian suami merendahkan, sebagian suami banyak atau sering melakukan, atau sebagian suami sering merendahkan istrinya. Dia menganggap bahwasanya istrinya sama sekali tidak berharga. Ini sebagian suami. Fala ya'tadu bi kalamiha wa la yastasiruha fi ayyi shay'in min amrihi. Tidak dianggap perkataan istrinya, dikasih pendapat tidak didengar, dikasih saran enggak didengar. Fala ya'tadu bi kalamiha, tidak dianggap istri kalam perkataan istrinya. Wala yastasiruha fi ayyi shay'in min amrihi, dan tidak pernah diajak bermusyawarah, tidak pernah diajak berembuk, tidak pernah diajak saling tukar pikiran terhadap dengan istrinya, tidak pernah. Wala ya'khudhu bi ra'yiha in hiya asyarat, dan tidak mengambil pendapat istrinya yang istrinya padahal memberikan saran, memberikan pendapat. Wa rubama ihtaja ala su'i fi'lihi bi anna al-qawamata lirrajuli bi anna al-mar'ata naqisatu aqlin wa dinin. Bahkan sebagian suami mencari-cari dalil, mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan jeleknya, untuk membenarkan sikap buruk terhadap istrinya, untuk membenarkan peremehan yang dia lakukan kepada istrinya, dengan berdalil, bukankah laki-laki itu pemimpin? Jadinya nggak masalah dong kalau aku tidak menerima pendapatmu, kalau aku tidak mendengar perkataanmu, kalau aku tidak mendengar saran dan masukanmu. Ini sebagian suami melakukan tindakan jelek, di antaranya dengan menghina istrinya berdalil dengan kepemimpinan dia sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Di annal mar'ata naqisatu aqlin wa dinin, bukankah seorang wanita itu kurang akal dan agamanya? Wajar kalau aku tidak memperdulikan kamu misalnya. Wajar kalau aku tidak menerima saran dan pendapatmu. Ini sebagian suami melakukan kesalahan dengan menghina istrinya, tidak memperdulikan istrinya, atau bahkan menganggap istrinya dengan anggapan yang tidak, atau dengan anggapan bahwasanya istrinya tidak berharga, berdalil bahwasanya dirinya kan seorang pemimpin. Apalagi seorang istri atau seorang wanita akalnya lemah, agamanya kurang. Ini ayat liwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh sebagian suami terhadap istrinya, yaitu mencela, meremehkan istrinya. Dan ayat liwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bentuk perendahan, bentuk peremehan yang dilakukan oleh sebagian suami terhadap istrinya itu banyak bentuknya. Bukan hanya merendahkan
atau tidak menerima pendapatnya, banyak bentuk meremehkan atau bentuk-bentuk meremehkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya banyak. Di antaranya yang pertama bentuknya wa min suwari al-istihanati wa min suwaril istihanati bizaujati ayyahkiraha baina abnaiha. Ini yang pertama. Di antara bentuk sebagian suami meremehkan istrinya, yang pertama di antaranya meremehkan istri di depan anak-anaknya. Meremehkan istri di depan anak-anaknya. Tuh tahu gak? Umimu masa ngelihat jalan tol aja kagum, karena dari kampung. Setiap melihat jalan tol matanya ke atas. Jatuh gak ini jalan tol ini, rubuh gak ya? Digituin sama suami di depan anak-anaknya. Maklum misalnya istrinya dari pelosok gunung, dihina, diremehkan depan anaknya. Dan ini terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyatsafaha bil kharaqi wa su'it tadbiri. Ini yang kedua, mensifati istrinya dengan tidak baik dalam mengurus rumah tangga. Mensifati istrinya dengan tidak baik dalam mengurus rumah tangga. Dihina, bagaimana sih kamu? Ini enggak beres, itu masih kotor. Bagaimana sih? Coba lihat debu di mana-mana. Ada kecoa lagi. Seharian ngapain sih? Padahal seharian istrinya terkenal dengan rajinnya yang luar biasa. Pagi-pagi buta sudah nyiapin air panas buat mandi suaminya, ditambah kopi tersedia, tambah roti lagi, plus dengan menteganya. Lalu setelah suaminya pergi sibuk beres-beres rumah, sibuk ngurus anak, lalu suaminya tidak tahan, biasa mencela, biasa merendahkan, direndahkan juga istrinya. Gimana sih? Abang pulang capek-capek dari kerja, pulang capek-capek dari usaha rumah, kayak kapal pecah, direndahkan istrinya. Gak becus kamu urus rumah segini kecilnya aja, padahal berapa hektar. Gimana sih kamu? Rumah segini kecil aja gak bisa ngurusin, gak bisa beresin dengan rapi. Udah, nanti Abi cari yang kedua. Seperti itu, merendahkan istrinya. Sudah suaminya, istrinya Masya Allah berusaha untuk sekuat tenaga memberikan yang terbaik pelayanan untuk suami, memberikan yang terbaik pelayanan untuk suaminya, baik pelayanan dengan bentuk menyayangi suaminya, memperhatikan suaminya dan mengurus rumah tangganya dengan baik. Tapi apa yang dia dapat? Tetap hinaan dan celaan dan rendahan dari seorang suami kepada dirinya. Ini yang kedua bentuknya. Lalu bentuk yang ketiga, wada'fil akal, yaitu merendahkan akalnya, mengatakan rendah akalnya. Merendahkan apa? Mengatakan rendah akal. Atau mengatakan bagaimana sih belajar gak bisa-bisa, kalah sama santri aja kalah, sama santriwati aja kalah. Kamu berapa hafalannya? Sudah di pondok berapa tahun? Direndahkan istrinya, direndahkan kemampuan akalnya dan yang semisal. Lalu yang keempat, bentuk yang keempat di antara bentuk meremehkan yang dilakukan sebagian para suami kepada istrinya, wajahlu bi asali bi tarbiyah, dikatakan bodoh, tidak mengetahui metode dalam mendidik anak. Dikatakan bodoh dalam atau tidak mengetahui, atau dikatakan nggak mengetahui bagaimana tata cara mendidik anak, metode mendidik anak yang baik. Ini lengkap sudah. Coba lihat anakmu, Masya Allah, dicela, dirinya dicela terhadap pendidikan anaknya karena nggak tahu, atau dicela karena ketidakbecusan, ketidaktahuan terhadap metode bagaimana tata cara mendidik anak yang baik, dicela. Ini diantara bentuk meremehkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Lalu bentuk yang lain, keberapa? Muhammad ingat ya? Kelima, pintar. Yang kelima,
Wa min suwaril istihanati bi zaujah, di antara bentuk meremehkan, di antara bentuk merendahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu zammu ahliha amamaha, mencela keluarganya di depannya. Sawa'un kanu waliduha, sawa'un kanu walidayha au ikhwanaha au a'mamaha au ghairahum min aqaribiha. Yaitu di antara bentuk yang kelima, bentuk-bentuk meremehkan, merendahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang kelima adalah mencela keluarga istri di hadapan istrinya. Baik yang dicela itu kedua orang tuanya, walidayha, atau yang dicela ikhwanaha, saudara-saudara laki-lakinya, atau pamannya, atau selain dari mereka, dari kerabat istrinya, dicela. Bapaknya nggak luput celaan, ibunya bahkan tak luput direndahkan, kerabat-kerabatnya pun tak jarang mendapat peremehan dari suaminya, dicela. Kamu memang dari keluarga pendidikan yang rendah, bapaknya, ibunya kena, saudara-saudaranya seperti itu. Bahkan sebagian para suami mencela keluarga istrinya, bahkan mencela dengan apa yang tidak pernah dilakukan atau tidak ada pada keluarga istrinya. Ini di antara bentuk-bentuk peremehan, bentuk-bentuk perendahan, bentuk-bentuk merendahkan istrinya. Ini bentuk-bentuk di antara bentuk-bentuknya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang seperti ini, tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bukan perkara yang kecil. Kata Syekh, wa hadza maslaku khata'un kabirun. Ini adalah jalan yang merupakan kesalahan yang besar. Fal mar'atu insanun mukramun. Seorang wanita adalah manusia yang mempunyai kehormatan. Seorang wanita adalah manusia yang mempunyai kehormatan. Laha aklun, mempunyai akal. Walaha ra'yun, mempunyai pendapat. Walaha makanatun, dan mempunyai kedudukan. Apalagi yang dicela adalah, apalagi yang diremehkan, direndahkan istrinya sendiri. Istrinya sendiri dicela, istrinya sendiri diremehkan. Ini bal inna, bahkan sebagian wanita, bal inna katsiran min akliyatin nisa la tafuqa ba'dur rijali bihasafati ra'yiha wa husni tadbiriha. Bahkan berapa banyak sebagian wanita yang berakal, berapa banyak sebagian wanita yang memiliki kecerdasan itu mengungguli sebagian laki-laki dengan kecermelangan pendapatnya dan dengan baiknya dia dalam mengatur. Itu sebagian wanita. Ada yang memiliki kecerdasan melebihi sebagian kecerdasan laki-laki. Ada yang memiliki pendapat melebihi sebagian pendapat yang cemerlang daripada sebagian pendapatnya kaum laki-laki. Ini ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah kisah tentang seorang wanita, istri Rasulullah SAW, bagaimana kecerdasan memberikan saran dan pendapat kepada Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya setelah pada kisah Hudaybiyah. Pada kisah Hudaybiyah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu thumma ahlaku."
bangkitlah kalian, berdirilah kalian, fanharu, kemudian menyembelihlah kalian, tsumma laku, dan kemudian bersyukurlah kalian, kata Rasulullah. Fama qama minhum rajulun wahidun, dan tidak ada seorang pun yang menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qala dzalika thalatha marrat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya sampai 3 kali. Ketika itu para sahabat dalam keadaan sedih. Qumu fanharu tsumma laku, terus diulang Rasulullah. Bangkitlah kalian, bangunlah kalian, berkurbanlah dan bersyukurlah. Terus diulang selama sebanyak 3 kali. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Lihat, ketika tidak ada seorang pun yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah pun masuk ke rumah Ummu Salamah. Fadzakaraha, Rasulullah menyebutkan kepada Ummu Salamah tentang kejadian yang Rasulullah SAW hadapi, yaitu para sahabat tidak mau menunaikan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Rasulullah masuk, meminta pertimbangannya Ummu Salamah, menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Faqalat Ummu Salamah, lihat bagaimana Rasulullah, pemimpin para nabi, meminta pendapatnya Ummu Salamah dan menerima pendapatnya Ummu Salamah, dan pendapatnya Ummu Salamah, sarannya Ummu Salamah berhasil dalam memerintah apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Simak baik-baik. Ummu Salamah berkata, faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibbu dzalika, apakah engkau menginginkan hal itu, yaitu para sahabat melakukan apa yang kau perintahkan? Ukhrus, kata Ummu Salamah, ukhrus tsumma la tukallim ahadan minhum kalimatan, kata Ummu Salamah, keluarlah engkau wahai Rasulullah dan jangan berbicara kepada seorang pun satu kalimat pun, hatta tanharu budnaka, sampai engkau menyembelih ontamu dan memanggil tukang cukurmu lalu kamu menyukur. Ini pendapat Ummu Salamah, saran Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW agar apa yang diinginkan oleh Rasulullah, para sahabat itu menyembelih, berkurban dan bersyukur, para sahabat melakukannya. Lalu Rasulullah SAW pun keluar menjalani, melaksanakan perintah atau melaksanakan saran dan pendapatnya Ummu Salamah. Keluar Rasulullah, keluar, falam yukallim ahada minhum, dan Rasulullah tidak berkata-kata kepada seorang pun dari mereka seperti apa yang disarankan oleh Ummu Salamah kepada beliau. Hatta fa'ala dzalika, sampai Rasulullah melakukan hal itu, yaitu menyembelih dan menyukur. Setelah itu, ketika para sahabat melihat Rasulullah menyembelih dan menyukur, maka para sahabat pun dengan segera menyukur dan menyembelih. Lihat, ayat riwayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW, pemimpin para nabi, menerima pendapat istrinya, yaitu Ummu Salamah, dalam masalah ini dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Bermusyawarah, meminta pendapat, meminta saran sama istrinya. Ini maka pantaslah, saya ulangi, maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Ini Rasulullah SAW. Ayo lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Wahai para suami, penghargaan kalian, penghormatan kalian adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh istri kalian. Walaupun kalian terkadang mengambil pendapatnya ataupun terkadang menolak pendapatnya, tidak harus menerima pendapatnya. Asal istri selalu diberitahu atau asal istri selalu diberi
diminta sarannya, asal istri selalu diajak berembuk, itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh seorang istri jika diperlakukan seperti itu kepada suami. Merasa dihargai, merasa dihormati, merasa tidak ada pembatas antara dirinya dengan suaminya. Kalau suaminya misalnya mempunyai pendidikan yang tinggi, lalu istrinya mempunyai pendidikan tidak setinggi dengan suaminya, lalu suaminya setiap bersikap dengan sikap seperti ini, tidak pernah diajak musyawarah istrinya, tidak pernah dimintai sarannya, apalagi dibarengi dengan merendahkan dan mengeremehkan istrinya, maka akan memperkeruh suasana kehidupan rumah tangga seseorang, bahkan tak jarang yang berakhir kepada percecokan dan perceraian. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga menjadi penasehat bagi kita semua, bagi para suami, yang Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa." Saling berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min jila'i a'waji. Dikarenakan seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja shay'in fi jila'i a'lahu. Dan bagian yang bengkok adalah bagian yang paling atas. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kalian memaksa meluruskannya, maka kalian akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Jika kalian meninggalkannya, maka akan tetap bengkok. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Saling berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan. Ini menasihati wanita dengan kebaikan, dengan lemah lembut, dinasihati, diberikan saran, diperlakukan dengan baik, dimuamalah dengan baik. Perlihatkan kita kalau kita itu menghargai istri kita. Perlihatkan kepada istri kita kalau kita itu menghargai, menyayangi, menghormati. Dengan sebab inilah akan terjaga hubungan rumah tangga, akan tetap harmonis hubungan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, semoga menjadi nasihat hadis ini bagi seorang suami yang sering merendahkan istrinya, bagi seorang suami yang sering meremehkan istrinya, bagi seorang suami yang sering mencela istrinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Mereka berdua, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima. Cukuplah seseorang dikatakan telah melakukan kejelekan ketika dia mencela, ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Ini ketika seseorang merendahkan istrinya, maka dikhawatirkan masuk dalam hadis ini. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang melakukan kejelekan ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami yang baik, seorang suami yang bijaksana, seorang suami yang salehah, maka dia akan memperlakukan istrinya dengan baik, menempatkan istrinya sesuai dengan kedudukannya, mengajak istrinya untuk bermusyawarah dengan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi atau dengan perkara-perkara rumah tangga, maka diajak musyawarah. Ini seorang suami yang baik, seorang suami yang berusaha menjadi seorang suami yang mengamalkan sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang suami pemimpin di dalam rumahnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita semua suami-suami yang bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istri-istri kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.